semuanya, perkenalkan aku Caca, mahasiswi semester 1 Prodi Matematika di UIN Jakarta. Kali ini aku mau menjelaskan tentang Automated Detection of Lung Cancer CT Image atau bisa disebut juga pendeteksi otomatis gambar CT kanker paru-paru. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu kanker paru-paru? Jadi, kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam organ paru-paru. Yang penyebab utamanya adalah merokok. Kenapa sih merokok yang jadi penyebab utamanya? Jadi gini, di dalam rokok itu ada zat penyebab kanker yang disebut karsinogen. Si karsinogen ini bisa memicu kerusakan sel pelapis paru-paru, yang kalau sel pelapis paru-paru ini terus-terusan kena paparan rokok bakal semakin rusak. Nah, kerusakan sel pelapis paru-paru tadi menyebabkan perubahan abnormal sel yang ujungnya bakal bikin kanker terus berkembang. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Kenapa sih penelitian tentang pendeteksi otomatis CT scan kanker paru-paru ini dilakukan? Salah satu faktornya adalah kebutuhan untuk menemukan lokasi tumor di paru-paru dengan akurat dan dengan waktu yang lebih cepat. Dengan menemukan lokasi tumor lebih cepat, maka akan lebih efisien juga waktu yang digunakan tenaga medis untuk melakukan perencanaan pengobatan untuk pasien. Selanjutnya, kenapa penelitian ini penting buat dunia medis saat ini? Karena penelitian ini akan memiliki impact yang cukup besar bagi pendeteksian sel kanker paru-paru, yang nantinya akan sangat membantu tenaga medis dalam menangani pasien kanker paru-paru. Terus, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan dalam meneliti pendeteksi otomatis gambar CT ini adalah metode eksperimental. Selanjutnya, hasil apa saja yang didapatkan dari penelitian ini? Hasil yang pertama ada software codec Easter Scan. Dengan software ini, dokter jadi bisa dengan lebih mudah mempelajari secara mendalam apakah yang ada di dalam paru-paru pasien ini tumor kanker paru-paru atau kelainan lainnya seperti atelektasis. Yang kedua, masih nyambung nih sama software codec Easter Scan. Si software tadi bisa dikombinasikan sama segmentasi volume tumor yang dapat digunakan secara klinis untuk pengaturan radioterapi atau big data radiomix. Terus, apa aja kontribusi hasil penelitian tadi buat dunia medis dan masyarakat? Buat dunia medis akan dipermudah untuk mendeteksi sel kanker paru-paru dengan software yang dihasilkan penelitian ini, yang mana akan berdampak juga bagi masyarakat, terutama yang mengidap kanker paru-paru, jadi bisa lebih cepat mendapatkan perawatan. Nah, lanjut, bagaimana sih penelitian ini memanfaatkan prinsip matematika buat mendapatkan hasilnya? Pertama-tama, mari kita kenalan sama AI terlebih dahulu. Jadi, AI itu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, kayak pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. So how? Gimana bisa matematika berperan dalam AI, terutama AI medis kayak digunakan pendeteksi otomatis gambar CT tadi? Yang pertama ada algoritma. Algoritma ini digunakan dalam pengisolasian wilayah paru-paru yang dikembangkan agar alat fokus pada ROI dan memungkinkan scan untuk seluruh tubuh. Yang kedua ada algoritma lanjutan. Algoritma lanjutan ini dikembangkan untuk mengidentifikasi tulang belakang dengan suhu yang akurat. Dan yang terakhir ada binary atau biner. Hasil akhir bentuk biner dari lapisan paru-paru digunakan untuk mengisolasi gambar paru-paru dalam bentuk gambar aslinya. So in conclusion, algoritma matematika berperan dalam AI yang digunakan dalam dunia medis, seperti AI yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau mendeteksi sel kanker paru-paru dengan gambar CT scan tadi. Lanjut lagi, dalam konteks penggunaan AI dalam dunia medis, apa aja sih tantangan privasi data yang mungkin muncul? Sebelumnya, apa sih privasi data itu? Data privacy atau privasi data adalah hak untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke informasi pribadi dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Hak privasi data ini sangat penting karena informasi pribadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak pergerakan, dan bahkan membuat keputusan tentang hidup pemiliknya. Jadi, tantangan apa aja yang mungkin muncul? Penerapan AI dalam dunia kesehatan harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data pasien. Data pasien seperti rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Akan ada kemungkinan terjadinya cyber threat atau cyber attack yang dapat mengancam keamanan data pasien serta data rumah sakit. Nah, ngomong-ngomong cyber attack, apa sih cyber attack itu? Cyber attack atau serangan cyber adalah serangan untuk mengakses komputer tanpa izin. Serangan cyber bertujuan untuk merusak atau mendapatkan kontrol atau akses ke dokumen dan sistem penting dalam jaringan komputer bisnis atau pribadi. Cyber attack didistribusikan oleh individu atau organisasi untuk tujuan politik, kriminal, atau pribadi guna menghancurkan atau mendapatkan akses ke informasi rahasia. Tidak hanya di dunia kesehatan, kita pribadi juga harus waspada terhadap cyber attack dan harus menjaga privasi data kita. Sekian penjelasan dari aku, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.